Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3597, 3598, 3599. Di bawah telapak guntur, Huda mengertakkan giginya, dan kabut hitam di sekitar tubuhnya terus mengeras, membentuk perisai yang kokoh. Boom, telapak tangan ini menghantam tubuh Huda dengan keras. Dalam sekejap, tubuh Huda jatuh jauh ke dalam tanah, dan seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam lubang. Melihat Dev langsung mengalahkan Huda dan Huer, Luo Shouhai dan yang lainnya juga sangat terkejut. Harus diketahui bahwa pihak lain adalah kultivator tingkat 6 di alam kesengsaraan, dan Huer juga telah memahami asal mula guntur dan kilat. Sementara Dev hanya berada di alam kesengsaraan tingkat kedua. Orang-orang yang dibawa oleh Huda dan yang lainnya melihat segala sesuatu di depan mereka dengan tidak percaya. Semua orang membuka mulut dan menonton dengan tenang, lupa melarikan diri. Dua kultivator dari alam kesengsaraan tingkat 6 secara langsung dikalahkan oleh alam kesengsaraan tingkat kedua. Dan mereka sangat mudah untuk dikalahkan. Ini sungguh keterlaluan, tidak ada yang mempercayai mata mereka. Lagi pula, para kultivator iblis ini belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Huda dan Huer bersama-sama, bahkan jika mereka bertarung dengan kultivator tingkat 7 di alam kesengsaraan, mereka mungkin bisa bertarung satu sama lain. Tapi bertarung dengan Dev, kultivator alam kesengsaraan tingkat kedua, mereka berdua kalah begitu cepat. Tuan Chen, Anda luar biasa, Anda luar biasa. Ji Yun berteriak penuh semangat. Mereka juga tidak menyangka bahwa Dev bisa mengalahkan dua kultivator tingkat 6 di alam kesengsaraan dengan begitu mudah. Awalnya dia mengira akan ada pertarungan sengit. Betapa hebatnya dirimu, apa menurutmu kami dua bersaudara bisa dikalahkan dengan mudah? Suara Huda keluar dari lubang, dan kemudian dia terbang keluar dari lubang. Meskipun dia terlihat sedikit malu, sepertinya dia tidak terluka terlalu serius. Melihat Huda seperti itu, Dev sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa telapak tangan gunturnya tidak akan membunuh orang ini dalam satu gerakan. Tampaknya seseorang yang berada di alam kesengsaraan tingkat 6 tidak begitu mudah untuk dibunuh. Seorang kultivator alam kesengsaraan tingkat kedua, yang bisa mengalahkan kami, dua bersaudara hingga merasa malu, pasti cukup punya kemampuan. Pada saat ini, di lubang dalam lainnya, Huer juga melompat. Tubuh Huer berlumuran darah dan jelas lukanya lebih parah dari Huda. Di dalam tubuh Huer, tidak banyak kekuatan guntur dan kilat yang tersisa. Namun saat ini, tubuh Huer terbungkus kabut hitam dan sepertinya pulih dengan cepat. Melihat Huer belum mati, Dev menjadi lebih serius. Saat dia berada di markas 5 sekte besar, perasaan tidak berdaya karena kurangnya kekuatan muncul kembali di sini. Jika wilayahnya sedikit membaik sekarang, dia yakin kedua bersaudara ini sudah lama mati dan tidak akan hidup lagi. Saat ini, Dev merasa sangat terdorong, dia ingin meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Para kultivator iblis yang dibawa oleh Huda dan Huer menghela nafas lega setelah melihat kedua bersaudara itu tidak mati dan tidak terluka parah. Akan sangat memalukan jika mereka berdua dipukuli sampai mati oleh Dev, kultivator tingkat 2 di alam kesengsaraan, hanya dengan satu telapak tangan dan satu pukulan. Huer, kita berdua sedang berjuang melawannya. Dia tidak akan buang-buang waktu untuk melawan kita, jadi jangan bertarung dengan santai. Huda tahu bahwa Dev ingin menang cepat dan pergi. Lagi pula, jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, jika seseorang datang, Dev tidak akan punya harapan sama sekali. Tidak diketahui berapa banyak orang yang mencari jejak Dev sekarang. Gudang sumber daya berjalan yang ingin dimiliki semua orang. Bagus, Huer mengangguk, lalu mereka berdua melompat. Kali ini, keduanya menyerang Dev langsung dari kejauhan, dan kabut hitam keluar dari tubuh mereka. Ketika Dev melihat ini, alisnya sedikit berkerut. Dia juga tahu bahwa kedua orang ini benar-benar ingin menghabiskan waktu bersamanya. Jadi dia mengambil cambuk ajaib itu, dan cambuk ajaib itu terbakar dengan api. Dengan pukulan cambuk, semua kabut hitam menghilang, dan kemudian Dev menggunakan langkah pengendalian api untuk terus mendekati mereka berdua. Etika Huda dan Huer melihat ini, mereka secara naluriah mundur, mencoba menjauhkan diri dari Dev. Cambuk ajaib di tangan Dev langsung ditarik keluar dengan suara keras. Suara keras ini langsung membuat mental mereka berdua terpana dan gerakan mereka sedikit melambat. Dev melihat peluang itu dan mencambuk mereka berdua dengan cambuk ajaib. Kedua orang itu terjatuh ke tanah, wajah mereka dipenuhi rasa sakit yang luar biasa. Api ekstrim pada cambuk ajaib meninggalkan bekas luka pada mereka berdua, yang terlihat sangat menakutkan. Pada saat ini, para kultivator iblis yang telah merasa lega menjadi gugup lagi. Huer dan Huda berdiri, memandang diri mereka sendiri dalam keadaan menyedihkan.
lalu melihat cambuk ajaib di tangan Dev, ada sedikit ketakutan di mata mereka. Lagi pula, ketika cambuk iblis mengenai orang lain, itu menyakitkan. Tetapi ketika mengenai para kultivator iblis seperti mereka, itu lebih menyakitkan lagi, karena itu adalah jenis serangan spiritual yang sangat menyakitkan, dan seluruh orang menjadi sedikit bingung. Saudaraku, kita sedang berjuang keras untuk mendapatkan hadiah sayembara sumber daya 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Huer memandang Huda dan berkata dengan gigi terkatup, sepertinya keduanya masih memiliki metode yang belum digunakan. Ini adalah pilihan terakhir kita, sepertinya kita harus menggunakannya hari ini. Setelah Huda selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya ke dalam pelukannya, dan kemudian cakram formasi hitam dengan pola formasi berkedip muncul. Segera setelah itu, Huda mengeluarkan setetes esensi darah dan menjatuhkannya ke cakram formasi. Cakram formasi berdengung beberapa saat, dan kemudian dengan cepat bertambah besar, dan garis-garis berdarah mulai muncul di sekitar tanah. Mundur cepat, cepat mundur, ini formasi darah pengorbanan. Ketika Seng Bushi melihat ini, wajahnya dipenuhi ketakutan dan kepanikan, dan dia buru-buru meminta yang lain untuk mundur. Jika terjebak dalam formasi ini, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Beberapa orang mencoba yang terbaik untuk mundur ke kejauhan. Pada saat yang sama, Seng Bushi berteriak kepada Dev, Tuan Chen, cepat pergi. Ini adalah formasi darah pengorbanan, formasi yang tersisa dari pertempuran antara dewa dan iblis. Formasi seperti ini sangat kuat. Cepat lari, Seng Bushi berteriak dan menyuruh Dev melarikan diri juga. Namun sebelum Dev sempat bereaksi, formasi besar berdarah segera mengepung Dev. Formasi berdarah di sekitarnya berkedip-kedip dengan misterius. Apalagi formasi ini sangat rumit dan sulit untuk menemukan lokasi mata formasi dalam waktu singkat. Lingkungan mulai dipenuhi dengan udara berdarah, diikuti dengan semburan suara ratapan yang melengking. Suara ratapan itu tidak seperti ilusi, itu terdengar sangat nyata. Dev tidak bisa tidak mengikuti suara itu dan terkejut menemukan bahwa para kultivator iblis yang dibawa oleh Huda dan Huer juga diselimuti kabut berwarna darah pada saat yang sama. Saat ini, darah di tubuh semua orang terus mengalir ke segala arah. Darah para kultivator iblis ini membuat formasi darah pengorbanan semakin mempesona. Pada saat yang sama, di dalam formasi, kumpulan kabut darah mengambang tidak teratur seperti bilah tajam. Ketika darah para kultivator iblis itu melayang ke udara, darah itu akan segera diserap oleh kabut darah. Dev sangat terkejut, dia tidak menyangka bahwa Huda dan Huer, untuk membunuhnya, mereka berdua akan mengorbankan rekan mereka sendiri untuk mendapatkan hadiah sumber daya selama 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Segera, para kultivator iblis itu semuanya tersedot melalui formasi darah pengorbanan, tanpa meninggalkan setetes darah pun di tubuh mereka. Setelah Huda dan Huer saling memandang, mereka mengambil inisiatif untuk terbang ke dalam formasi, membiarkan kabut darah di sekitarnya menyerap darah di tubuh mereka. Kulit kedua orang itu terus mengeluarkan darah merah cerah, dan kabut darah menjadi lebih tebal. Dev tercengang, dia tidak mengerti apa yang terjadi dengan Huda Huer. Apakah mereka juga harus mengorbankan nyawanya sendiri? Jika mereka berdua tersedot darahnya hingga kering oleh formasi darah pengorbanan ini dan mati, apa gunanya membunuh Dev? Sekiranya aliansi penyegel iblis menyediakan sumber daya untuk berkultivasi selama 100 tahun, meskipun itu 1000 tahun, atau bahkan 10.000 tahun pun apa gunanya jika mereka mati? Jika mereka semua mati itu tidak ada gunanya sama sekali. Tapi Dev tahu bahwa kedua orang ini tidak mungkin cukup bodoh untuk mengorbankan hidup mereka demi formasi darah itu. Benar saja, darah kedua orang itu sepertinya telah mencapai konsentrasi tertentu setelah sebagian diserap oleh kabut darah di sekitarnya. Kabut darah mulai turun seperti hujan, dan darah mulai berjatuhan. Tubuh Dev langsung ternoda merah oleh darah. Dan darah itu jatuh ke tanah, dan kemudian mulai mengalir di sepanjang garis di tanah. Apa yang mereka lakukan? Luo Shouhai sangat bingung. Seng Bushi mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, kedua bersaudara ini sangat kejam. Untuk mengalahkan Tuan Chen, mereka bahkan mengorbankan anak buahnya sendiri. Mereka mengaktifkan formasi ini dengan darah. Hanya dengan cara inilah kekuatan formasi darah pengorbanan ini dapat dilepaskan. Apakah mereka gila? Jika ini terus berlanjut, keduanya akan mati, Ji Yun bertanya dengan bingung. Mereka berdua tidak akan mati. Darah mereka adalah kunci untuk mengaktifkan formasi darah pengorbanan. Saya tidak menyangka bahwa cakram formasi darah pengorbanan disembunyikan sangat dalam di tangan kedua bersaudara itu. Seng Bushi berkata dengan heran. Kedua orang ini sebenarnya berasal dari silsilah iblis darah. Mereka benar-benar bersembunyi cukup dalam. Saya tidak tahu bagaimana kedua orang ini menyembunyikan aura mereka. Tidak ada dari kami yang bisa mendeteksinya dari awal. Penatua hantu gunung iblis juga berkata dengan terkejut. Sepertinya formasi darah pengorbanan ini hanya bisa dibuka oleh silsilah iblis darah iblis. Bahkan jika orang lain mendapatkannya, itu mungkin tidak banyak berguna. Tapi kedua orang ini tidak pernah mengungkapkan identitas mereka sebagai iblis darah. Mereka sungguh luar biasa. Luo Shouhai juga tampak serius. Lembah roh darah Luo Shouhai juga berasal dari silsilah iblis darah. Dia bahkan tidak tahu bahwa kedua orang ini berasal dari leluhur dan silsilah yang sama dengannya pada awalnya, yang menunjukkan bahwa kedua orang ini bersembunyi cukup dalam.
Cakram formasi seperti ini yang tersisa selama perang antara dewa dan iblis semuanya adalah barang baik dari dunia dewa atau dunia iblis, dan semua orang ingin mendapatkannya. Dengan kekuatan Huda dan Huer, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 6, mereka tidak mampu melindungi cakram formasi pengorbanan darah. Namun, kedua orang ini tetap tenang dan menyembunyikan cakram formasi itu, tidak pernah menunjukkannya kepada siapapun, dan tidak ada yang tahu bahwa mereka telah memperoleh cakram formasi darah itu. Apalagi identitas kedua orang yang memiliki darah yang sama ini juga tersembunyi dengan baik. Jika mereka tidak dipaksa melakukan apapun oleh Dev hari ini, dan sayembara dari aliansi penyegel iblis selama 100 tahun tidak terlalu menggoda, mereka tidak akan mengeluarkan cakram formasi itu. Pada saat ini, formasi darah pengorbanan memancarkan cahaya merah, kecemerlangannya semakin kuat, dan bau darah menyebar, menutupi puluhan mil di sekitarnya dengan bau darah ini. Tubuh Dev tergantung di udara, melihat darah yang membasahi tubuhnya, dan kemudian pada formasi aneh di kakinya, dia juga mengerutkan kening. Ketika mereka berdua bertarung, dia tahu bahwa keduanya berbeda dari kultivator iblis lainnya. Tuan Chen, kedua orang ini berasal dari garis keturunan iblis darah. Tampaknya mereka menyembunyikan identitas mereka dan mereka terpaksa mengungkapkan identitas mereka hari ini. Karena mereka berani mengungkapkan identitas mereka harus membunuh semua orang, agar identitas mereka tidak bocor. Zeyan mengikuti Dev dan berkata, "Pantas saja saya selalu merasa aura kedua orang ini berbeda dengan kultivator iblis lainnya. Ternyata mereka sengaja menyembunyikan identitasnya. Tapi kenapa mereka menyembunyikan identitas mereka sebagai iblis darah?" Dev tidak mengerti bahwa orang lain hanya akan menyembunyikan identitas mereka sebagai kultivator iblis, tetapi tidak ada yang akan menyembunyikan silsilah mereka. Tetapi Huda dan Huer tidak takut orang akan mengetahui identitas mereka sebagai kultivator iblis, tetapi mereka menyembunyikan bahwa mereka adalah keturunan iblis darah. Sungguh sangat aneh. Aku tidak tahu tentang ini. Mungkin ini ada hubungannya dengan formasi darah pengorbanan. Jelas, formasi ini hanya bisa diaktifkan oleh darah dari garis keturunan iblis darah.